jual telur itu kita pada saat beli 10 kilo kan jumlahnya 168 butir. Jadi ketika membeli 1 ton itu kita membayangkannya berarti hampir ratusan ribu butir. Terbayang pada saat itu kalau tidak, ya kita namanya buka usaha pasti kan semua lebih banyak ketakutan akan membayangi kalau nggak laku, sementara telur itu adalah barang busuk dan banyak orang jualan telur. Jadi kalau kita jalan lihat di pinggir jalan itu ada peti telur, kita langsung ngerasa wah ini ada yang jual telur begitu. Pengalaman-pengalaman itu pemula seperti kita pada saat itu ya sangat memberikan tekanan tersendiri dan kepo untuk bertanya bagaimana, dari mana barangnya, untuk memantapkan diri beli kepada satu kandang atau peternak telur itu aja sudah membuat kita jadi bingung. Karena ada pernah pengalaman saya waktu harga naik itu di tahun pertama saya mencoba itu bulan Ramadan ya, jadi kita beli cash ya telurnya nggak ada di kandang. Jadi pada saat kita memikirkan itu saya berpikir wah saya ini harus punya keterikatan kepada satu kandang supaya saya diperhitungkan. Yang kedua, keberlangsungan ketersediaan stok saya pada saat musim apapun tercukupin, karena ketika telur itu laku atau tidak laku, yang menjadi pukulan saya pada saat itu kalau ada orang datang mau beli telur, kita jawabnya tidak ada barang. Nah di situ menjadi pukulan telak. Saya memberanikan diri, ya kita harus berkolaborasi. Kalau peternak punya, anggap aja dia punya 5 ton untuk ini penghasilan dia sehari, ya minimal kita bisa membantu dia untuk menghabiskan ya setengah ton atau 500 kilo supaya kita menjadi salah satu yang dipertimbangkan sebagai bank. Itu awalnya. Jadi kita jalan terus jual laku. Tapi di perjalanan sekarang sangat sudah enjoy karena telur itu kebutuhan yang setiap hari dikonsumsi dan selera terhadap telur juga orang berbeda-beda. Tantangan dan persaingan juga cukup tinggi. Apalagi kita kalau masuk ke pasar itu banyak bakul yang sudah langganan. Sehingga konsep saya pada saat itu saya harus berkembang ke daerah-daerah yang apakah perumahan sehingga mereka banyak menikmati konsumsi sendiri. Di perjalanan itulah telur itu, sehingga sekarang kalau melihat telur kita mau jual 500 kilo 1 ton sepertinya sudah ngalir seperti biasa aja, tidak ada kekhawatiran karena berkat telur juga saya punya prinsip menjual telur ke barang habis setiap hari, bagaimana konsisten terhadap satu produk dan terus menjual dengan apa yang kita dapatkan dari kandang tanpa kita harus benar-benar. Jadi banyak yang saya dapat ini perjalanan yang saya pikir bagi saya sendiri sangat menyita energi karena tidak gampang untuk membuka satu usaha dan membuka usaha lainnya. Ada rasa jatuh pasti kita, ya saya sendiri merasakan jatuh, pasti jatuh dan tapi tidak ada obatnya, ya kita sendiri lagi. Dan pasti kan ada utang pasti kita akan ada utang dan kita mau manage utang juga pasti akan kesusahan. Itu yang terjadi di dalam perjalanan saya dan terus saya mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari beberapa dari membuka di usaha ini. Kembali saya punya pengalaman unik ya di jualan telur ini. Telur itu kita tahu adalah barang baru datang dari kandang, tetapi ada yang komplain busuk, itu jawabannya kita susah karena secara saya penjual saya tidak ada campur dan tidak ada barang yang lain. Nah, saya mau komplain ke kandang, saya tahu kandang juga barangnya ya first in first out ya gitu. Jadi misalnya hari ini produksi
yang di gudang dikeluarkan dulu, baru masuk yang produksi di gudang. Tapi saya pikir sehari ya, kalau seandainya telur adat gitu, atau dalam arti permintaan menurun, itu seperti itu. Tapi kalau saya di usaha ya habis, sehari habis. Tapi komplain-komplain seperti itu terjadi dan saya pikir nggak bisa terhindarkan. Komplain seperti itu akan menjadi perjalanan kita dalam pendewasaan. Dan pada saat juga saya menjual telur itu yang benar-benar sangat terasa ya, pada saat itu menawarkan orang dari pintu ke pintu, karena sebenarnya telur kan sudah mereka beli dan mereka kenal sejak ya mereka dari kecil. Kalau mereka adalah pedagang ya dari sebelum pedagang atau sudah pedagang, mereka sudah biasa beli telur dari pelanggan yang lain. Dan pertanyaan-pertanyaan harga, perbandingan harga itu membuat kita bisa langsung berdiri tegak sejenak, berhenti untuk bicara. Kita nggak mau kelihatan bodoh sama si pelanggan. Tapi saya merasakan bahwa keseringan, konsistensi itu mengantarkan kita untuk menjadi mempelajari apa yang kita jual, karena kita juga harus paham yang kita jual, siklusnya kita harus paham, tantangannya harus paham. Dan itu pengalaman di dalam berkat telur berjalan selama ini. Dan kita punya beberapa banyak pelanggan dengan banyak bilang dengan harga yang berbeda, itu pasti tentu kelasnya kita bisa segmentasikan. Itu ada kelas middle, kalau middle ke high gitu. Tapi secara sudah saya rasakan, ternyata tidak miliknya orang menengah ke atas, yang di bawah juga boleh dong merasakan yang enak. Dan saya mengambil kesempatannya ada di situ, karena kalau telur ini bicaranya adalah kalau orang sudah merasakan perasaan, ya kita bertahan sekarang. Itu cara kita menjualnya, cara kita memberikan pelayanannya. Jadi ya kalau barang yang terjebus itu kita memang susah jawabnya, tapi saya bersyukur saya tidak perlu menjawab terlalu panjang lebar, karena telur yang kita dapatkan tidak kita oplos, apa adanya kita terima dari kandang. Ya kembali lagi, jangan telur kan ada pori-porinya, kita tidak tahu apakah bakteri masuk dari situ atau penyebab lainnya. Tapi saya tidak pernah mengajari kepada si customer